untuk bekerja di Ujung Kulon ini yang menjadikan prioritas adalah bagaimana menjaga kelestarian badak Jawa. Badak Jawa yang tinggal satu-satunya dan tidak ada di tempat yang lain selain di Ujung Kulon. Salah satu satwa purba yang masih bertahan sampai saat ini. Dia sudah mengalami berbagai kondisi yang sangat ekstrim, tapi dia survive. Kita itu memasang 100 unit kamera trip di lapangan yang tersebar di seluruh habitat badak. Dari sekian klip itu, yang paling menarik itu ketika saya melihat ada kelahiran baru tuh. Oh, itu sangat menarik sekali, berarti memang badak masih bisa berkembang di Taman Nasional Ujung Kulon. Satu hal yang saya nilai positif untuk badak Jawa itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon bersama dengan mitranya itu sudah mampu membangun suatu metode survei populasi yang precisely itu dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi dari sisi yang lain ada satu kekhawatiran dari populasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon itu sudah ditemukan beberapa individu yang menunjukkan adanya kelainan anatomis. Bring science to conservation. Kita sudah mulai 2018, yaitu mengenai eksplorasi genetik badak Jawa. Dan apa yang dihasilkan? Ternyata di Ujung Kulon itu, walaupun kenaikan populasi masih ada, tetapi yang paling justru mengkhawatirkan adalah terjadinya inbreeding depression. Antara senang melihat kelahiran, tetapi kita juga bertanya-tanya nih ketika badak yang lahir itu cacat. Sekarang adalah bagaimana untuk meminimalisir potensi negatif dari inbreeding itulah yang sekarang perlu diantisipasi. Karena ini terkurung di satu wilayah. Kan tidak ada pilihan lain kalau seandainya badak pengen kawin. Jadi perhatian dunia sebetulnya tertuju pada badak Jawa ini apapun yang terjadi. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa secara tidak sadar badak ini akan lambat laun akan hilang gitu. Semua sedang berproses. Hal penting untuk publikasi, mengajak orang, menggugah orang untuk lebih peduli. Di bawah hutan tropis yang indah ini merupakan rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Di tahun 1991, Ujung Kulon dinobatkan sebagai Taman Nasional dan menjadi yang pertama di Indonesia. Di balik bayangan pohon-pohon tuanya, Ujung Kulon masih memiliki spesies unik yang berlindung di dalamnya. Badak Jawa. Badak ini merupakan satu dari 5 spesies badak di dunia yang hidup diawasi dengan berbagai ancaman. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk mengkonservasi hewan prasejarah ini. Di balik kenangan buruk yang membuatnya sejengkal lagi menuju kepunahan. Tidak ada badak Jawa di kebun binatang manapun.
74 individu badak Jawa yang tercatat saat ini berada pada satu kantong populasi. Badak Jawa ini memang satwa yang sangat susah ditemui, sangat susah dilihat. Jadi boleh dibilang itu satwa yang sangat pemalu. Jadi hingga saat ini memang belum banyak yang terungkap dari badak Jawa ini, baik perilaku, baik dari segi genetik dan yang lainnya. Siang itu merupakan puncak dari musim kering tahun itu. 6 bulan sudah sejak hujan terakhir datang menghampiri, tim kami dan beberapa masyarakat lokal masuk ke dalam hutan Taman Nasional Ujung Kulon untuk mencari keberuntungan dalam mendokumentasikan badak Jawa. Ditemani oleh petugas Rhino Monitoring Unit, kami menggunakan beberapa metode pendekatan untuk meminimalkan gangguan terhadap spesies ini. Salah satunya dengan memasang kamera jebak. Dari kamera trap DSLR yang kita pasang juga coba kita lihat ya. Semoga ada badak Jawa di sini. Matahari membuat banyak kubangan kering. Dan badak menghampiri hadiahnya di tengah hutan. Berkubang merupakan bentuk relaksasi bagi badak Jawa setiap harinya. Beruntungnya, banyak aktivitas romantis yang berhasil tim Taman Nasional rekam di depan kamera ini. Potongan video ini merupakan video pertama di dunia yang berhasil merekam aktivitas perkawinan badak Jawa secara alami di Taman Nasional Ujung Kulon. Terima kasih kepada teknologi. Badak Jawa khususnya tidak pernah ada, kita tidak pernah tahu seperti apa kawinnya. Kalau yang badak Sumatera mungkin iya karena memang ada di Penangkaran. Apalagi yang di Afrika yang ribuan itu kan, itu gampang sekali kita lihat. Tapi badak Jawa kawin berhasil terekam oleh kamera trap dan itu di alam. Gitu. Biasanya kan kalau kita melihat kawin itu kan di Penangkaran atau apalah. Mudah-mudahan dari hasil perkawinan itu berhasil bereproduksi dan melahirkan anak. Nah itu suatu keberhasilan bagi kita ya dunia konservasi khususnya gitu, karena badak Jawa kan terakhir ada di Ujung Kulon gitu. Bicara tentang perkawinan alami dan anak yang akan lahir, selama hampir setengah abad, populasi badak Jawa mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Kelahiran demi kelahiran menjadi kebahagiaan bagi semua pihak. Jadi kami sangat gembira bahwa di Ujung Kulon ini badaknya masih tumbuh walaupun lambat gitu ya. Jadi ada pertambahan populasi, tetapi kita ingat bahwa populasi di Ujung Kulon ini berasal dari populasi kecil atau small population. Nah, small population ini mempunyai risiko, yaitu inbreedingnya akan tinggi. Nah, kalau inbreedingnya tinggi, maka ada kemungkinan terjadinya penurunan variabilitas genetik yang ada. Seperti yang diketahui manusia, pertemuan dua DNA yang berasal dari satu garis keturunan yang sama akan merusak kualitas dari individu baru yang dihasilkan. Hal ini seringkali terjadi pada mamalia besar seperti badak Jawa, sama seperti kita. Satu yang sering kita buat bikin sedih itu adalah ketika kita mengecek kamera, tetapi dari beberapa klip yang kita temukan anak ya, dia sudah cacat. Itu tuh yang kita bikin. Ini kok kenapa gitu? Ada kelahiran badak yang tidak normal. Cacat itu kan mengindikasikan ada ketidakberesan di dalemannya ya, maksudnya dia genetiknya atau apalah gitu. Saya kurang begitu paham kalau hal itu. Tapi yang jelas si badak itu tidak baik-baik saja sebenarnya. Gitu.
Untuk kepentingan eksplorasi genetik dan melihat kekerabatan antar individu badak Jawa, para peneliti membutuhkan DNA murni dari seluruh badak Jawa yang ada di Ujung Kulon. Melalui sampling feses badak Jawa yang dikumpulkan oleh tim Rhino Health Unit sejak tahun 2018, Taman Nasional Ujung Kulon bekerja sama dengan para peneliti, perlahan berhasil memetakan keragaman DNA-nya. Namun, mendekat kepada badak Jawa tidak semudah yang dibayangkan. Lebatnya hutan Ujung Kulon menjadi tempat bersembunyi yang sangat efektif bagi hewan-hewan besar ini. Tidak selalu dirimba ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dia mencari area yang seperti ini, Rupang atau Lukas, baik badak Sumatera ataupun Jawa sama. Nah ini salah satunya, ini salah satu pakan badak. Kegiatan ini memang harus melakukan trajektori atau penelusuran tapak badak hingga melihat badak sampai bisa memfoto badaknya. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak mengetahui sampel yang kita koleksi ini berasal dari badak yang mana. Kemudian kami mencoba mengeksplorasi itu, dan apa yang dihasilkan? Ternyata di Ujung Kulon itu berdasarkan data yang ada 3 haplotip. Haplotip 1, haplotip 2, dan haplotip 3. Haplotip itu adalah kelompok yang berbeda dari garis ibunya tadi. Nah, apa yang terjadi? Bahwa haplotip 3 itu sudah tidak ada lagi, karena itu adalah preparat museum sebelum tahun 45, nah, sebelum kemerdekaan gitu. Nah, sekarang yang saya temukan adalah justru haplotip 1 dan haplotip 2. Nah, yang dimana sebarannya haplotip 1 itu sebelah kiri daripada Ujung Kulon. Nah, diharapkan haplotip 2 itu ada di bagian kanan. Nah, sekarang sedang kami verifikasi penyebarannya secara tepat. Berkaca pada kasus spesies yang lain, pada tahun 1980, masyarakat Amerika dan pemerintahnya bekerja sama untuk menyelamatkan burung California condor dari garis kepunahan. Hilangnya habitat dan racun timbal yang menjangkit burung ini menyisakan hanya 24 individu yang bertahan di dunia. Sayangnya, keburukan tidak berhenti sampai di situ. Dari hasil tes DNA yang berhasil dilakukan oleh para peneliti, hanya 16 individu yang terpilih mampu untuk memperbaiki genetik populasinya. Beruntungnya, pada tahun 2019 kemarin, telur ke-1000 dari burung Californian condor menetas. Ikon spiritual terhindar dari kepunahan. Nah, jadi artinya apa? Bahwa dari populasi yang kecil, kalau kita melakukan proses breedingnya itu tertata dan kita memperhatikan keragaman genetik dari individu-individu yang dipasangkan, maka ada harapan kita bisa mendapatkan atau membangun kembali populasi badak Jawa ini itu menjadi populasi yang sehat secara genetik. Bagaimana caranya? Yaitu membangun populasi kedua di habitat yang berbeda. Kalau kita bisa melihat lebih detail, maka terjadinya penyakit tadi sudah bisa diramalkan. Karena di dalam analisis genom ini akan membuka lebar tadi rahasia-rahasia yang ada di balik organisme tersebut. Nah, data dasar ini kita bisa apapun. Nah, harapan saya kebijakan ke depan itu bisa didasarkan kepada kualitas genetik dari setiap spesies yang ada tadi. Nah, demikian pemerintah akan lebih yakin bahwa langkahnya tadi adalah langkah yang tepat karena berdasarkan informasi yang lengkap.